Bab 35. Anna dan Ray keluar dari hotel, mereka masuk ke dalam mobil. Anna mendaratkan kepalanya di pundak sang kekasih. Rayhan mengusap dan mengecup kening Anna berkali-kali. "Selesai dengan urusan di sini, kamu harus pulang cepat ya," ucap Ray. "Iya, aku bakalan cepat pulang. Lagian kita harus mempersiapkan acara pernikahan kan?" Ray tersenyum. "Iya, kita akan mencicilnya sedikit-sedikit. Aku ingin pernikahan kita digelar secara besar-besaran. Tapi aku maunya yang sederhana saja tapi berkesan," pinta Anna. Ray mengusap rambut indah Anna. "Terserah kamu, aku akan kabulkan apapun yang kamu inginkan." Anna memeluk Rayhan dengan erat. "Terima kasih sayang." Mobil sudah sampai di bandara. Anna dan Ray keluar dari dalam mobil. Rayhan akan pergi dengan pesawat pribadinya. Sebelum pergi, tiada henti Ray memeluk dan mengecup kening Anna. "Aku pulang, kamu baik-baik saja di sini ya," ucap Ray. "Iya, kamu jangan khawatir," sahut Anna. Rayhan mengecup bibir Anna berkali-kali. Setelah itu dia melangkah pergi menuju pesawat. Anna melambaikan tangannya kepada Rayhan sebagai tanda perpisahan. Rayhan didampingi oleh satu orang pengawal. 2 orang akan tinggal untuk mengawasi Anna. Setelah melihat kepergian Rayhan, Anna langsung saja menuju mobil. Dia akan langsung kembali ke rumah Tante Tika. Selama ini Anna akan menemui dokter kandungan dan juga kecantikan. Dia ingin memeriksakan rahimnya dan melakukan pengobatan. Anna juga ingin merawat dirinya selama berada di Paris. Belajar dari pengalaman sebelumnya, Anna harus selalu tampil cantik dan sempurna. Apalagi Rayhan yang akan menjadi suaminya. Tentu godaan para wanita akan selalu menghantui pria tampan dan kaya seperti Rayhan. Kali ini Anna tidak ingin gagal dalam membina rumah tangga. Sudah cukup dia mengalami masa-masa sulit dalam berumah tangga. Dia juga ingin bahagia. Mobil yang Anna tumpangi sudah sampai di kediaman Tika. Pengawal yang mengantar Anna membukakan pintu mobil. Anna keluar dari dalam mobil. Dia langsung saja melangkah masuk ke dalam rumah. Dia juga sudah kangen pada tantenya dan juga Ellie. Sedangkan 2 pengawal yang bertugas mengawasi Anna secara bergantian berada di dekat kediaman Tika. Pagi berikutnya, Rayhan mengunjungi kediaman mamanya. Dia ingin segera memberitahu perihal mengenai rencana pernikahannya bersama dengan Anna. Rayhan keluar dari dalam mobil. Dia lalu berjalan menuju pintu masuk rumah. Seperti biasa, kedatangannya disambut oleh para pekerja di sana. "Di mana mamaku?" tanya Rayhan kepada pelayan. "Nyonya besar ada di taman belakang," jawabnya. Rayhan berdehem menyahuti respon jawaban dari pelayan rumahnya. Dia melangkahkan kaki menuju taman belakang rumah. "Mama!" teriak Rayhan. Mama Dila yang sedang berkebun menoleh pada suara yang memanggil dirinya. Dila beranjak berdiri saat melihat Ray berjalan mendekat ke arahnya. Dila merentangkan kedua tangannya. Hal itu membuat Ray menjadi bingung dan heran melihatnya. Dia berusaha untuk mengintip apa yang ada di balik tubuh mamanya. "Mama lagi menyembunyikan apa sih?" tanya Ray. "Ngapain kamu kesini gak bilang-bilang?" tanya balik Dila. Anak mama ini datang berkunjung, bukan disambut malah ditanya kenapa datang ke rumah orang tuanya sendiri, gerutu Ray. "Kamu pasti mau mengambil tanaman mama lagi kan?" tuduh Dila. Ray menutup bibirnya berusaha untuk tidak tertawa. Mamanya masih saja takut jika tanaman langkanya diambil.
Ray semakin penasaran akan tanaman yang ada di balik punggung mamanya. Main tuduh saja. Ayo kita bicara di dalam. Ray ingin bicara tentang masalah pernikahan, ucap Ray. Dila menurunkan kedua tangannya, raut wajahnya berubah menjadi berseri sesaat mendengar kata pernikahan dari bibir Rayhan. Kesempatan bagi Ray untuk melihat tanaman yang disembunyikan oleh mamanya. Tanamannya cantik juga. Kalau aku kasih kepada Tuan Hendra, pasti dia seneng, hehehe, batin Ray. Dila memperhatikan raut wajah Ray yang senyum-senyum dan menganggukkan kepalanya. Dia menjadi curiga akan tingkah anaknya sendiri. Buang pikiran jahilmu itu untuk mencuri tanaman mama. Yang kemarin saja tidak kamu ganti. Kalau kali ini tanaman mama hilang lagi, kamu bakal mama pecat. Biar tidak jadi nikah sekalian. Karena kamu bangkrut, ucap Dila. Rayhan mengusap belakang lehernya. Mama main tuduh saja. Ray janji tidak akan mencuri tanaman mama lagi. Dila melangkah masuk ke dalam rumah. Dia menuju wastafel dapur untuk mencuci tangan. Ray sudah duduk di ruang keluarga. Dia juga membawa hadiah untuk mamanya dari Anna. Dila menyusul Ray di ruang keluarga. Dia duduk dengan menyilangkan kaki dan melipat tangan di perut. Ray menyodorkan satu buah paper bag ke hadapan mamanya. Dila mengambil paper bag itu dan membuka isinya. Ada 2 parfum di dalam sana. Dila mengambil keduanya dan menghirup aroma dari parfum itu secara bergantian. Dia tersenyum, tandanya dia suka akan parfum yang diberikan oleh Ray. Wangi parfumnya mama suka, ucap Dila. Itu oleh-oleh dari menantu mama, sahut Ray. Benarkah? Calon menantu mama ternyata perhatian juga. Katakan padanya ucapan terima kasih mama untuknya, kata Dila. Ray mengangguk. Nanti Ray sampaikan. Jadi, bagaimana perkembangan hubungan kalian? Tanya Dila. Selesai masa idah Anna, kami akan langsung menikah. Ray dan Anna juga sudah melakukan sesi foto pre-wedding di Paris, tutur Ray. Dila tersenyum dan juga agak kaget. Kamu gak bilang mama kalau kamu melakukan sesi foto? Tahu begitu mama juga ikutan menyusul kamu ke Paris. Itu juga mendadak, Ma. Kebetulan kami berdua ada di kota itu, sahut Rayhan. Apa Anna ikut pulang bersamamu? Tanya Dila. Ray menggeleng. Tidak, Anna ada urusan di sana. Mama temui orang tua anak lamar Anna secara resmi ya? Iya, Mama akan temui orang tua Anna. Kamu urus saja pertemuannya, ucap Dila. Ray akan mengurusnya, sahutnya. Ray melirik jam di pergelangan tangannya. Dia sudah sangat telat untuk ke kantor. Ray beranjak dari duduknya, dia mengecup kening sang mama. Ray langsung ke kantor saja, nanti Ray akan hubungin mama lagi. Iya, kamu hati-hati di jalan ya, ucap Dila. Ray melangkah pergi dari dalam rumah. Dila menatap kepergian anaknya. Dia senang akhirnya Rayhan menikah dan menemukan kebahagiaannya sendiri. Ray masuk ke dalam mobil. Dia menghidupkan mesin dan berlalu dari rumah mamanya. Sekitar 20 menit perjalanan, Rayhan sampai di gedung perkantoran. Dia langsung saja masuk ke dalam lift khusus. Ray mengambil ponselnya dari dalam saku celana. Dia mengirim pesan kepada Anna. Setelah sampai ke tanah air, Ray belum sempat untuk memberi kabar pada kekasihnya itu. Saat sampai, Ray sudah lelah.
Lalu paginya dia mengunjungi rumah mamanya. Ray keluar setelah pintu lift terbuka, dia langsung saja menuju ruangan Diki. Ray membuka pintu ruangan dan terlihat Diki tengah berkutat dengan laptopnya. Diki yang melihat kedatangan Rayhan seolah acuh saja. Dia tidak memperdulikan sahabatnya itu. Ray memutar mata malasnya, dia tahu sahabatnya itu sedang marah. "Maafkan aku," ucap Ray. "Masih ingat untuk pulang kamu?" Diki sedikit ketus menanggapi ucapan maaf dari Rayhan. Ray menyengir, "Sebenarnya aku tidak mau pulang, tapi selalu ada pengganggu yang menelpon." Diki mendengus mendengarnya. Ray malah menyindir dirinya yang selalu menelpon. Diki kembali fokus pada laptopnya. Ray menggelengkan kepala melihat Diki merajuk. "Kemarilah, duduk di sini." Ray menepuk-nepuk sofa di sampingnya. "Gak mau," jawab Diki. Ray berdecak. "Jangan bertingkah seperti anak gadis." "Terserah," ketus Diki. "Oh, jadi kamu tidak mau oleh-oleh dari Paris ini? Aku membeli banyak barang untukmu, semua branded, ditambah 2 tiket liburan. Kalau kamu tidak mau, akan kuberikan kepada Dion," kata Ray. Diki langsung bangkit dari duduknya. Dia menghampiri Rayhan dan hendak mengambil paper bag besar yang berada di meja. Namun Ray terlebih dulu mengambilnya. "Kamu bilang oleh-oleh itu untukku," ucap Diki. "Bukannya kamu tadi tidak mau?" tanya Ray. "Siapa bilang? Aku mau, malahan sangat mau," jawab Diki. Ray memberikan paper bag itu kepada Diki. Sahabatnya itu begitu senang mendapat oleh-oleh dari Paris. Ray memang membeli barang-barang pesanan Diki. "Selama 2 hari kamu boleh libur. Pergilah liburan dengan kekasihmu," kata Ray. Diki senang bukan main, pasalnya dia sangat jarang liburan. Saat Ray masih belum memiliki anak, Diki selalu bersenang-senang dengan Ray. Setelah Ray memiliki anak, dia tidak sempat untuk refreshing. Diki harus bekerja menggantikan sahabatnya yang sedang dimabuk cinta. Demi sang sahabat bahagia, dia akan lakukan apapun. "Terima kasih, Ray. Kamu memang perhatian padaku." Diki menepuk-nepuk pundak Rayhan. "Hari ini juga aku akan pergi liburan." Ray mengangguk. "Pergilah, selama 2 hari kamu boleh bersenang-senang." Rayhan bangkit berdiri, dia keluar dari ruangan Diki menuju ruangannya sendiri. Ray masuk ke dalam ruangan dan melihat tumpukan berkas di mejanya. Ray duduk di kursi kebesarannya. Dia menghitung berkas-berkas yang bertumpuk. "Aduh, banyak sekali. Aku harus lembur nih." Diki masuk ke dalam ruangan Rayhan. "Ray, aku pulang." "Kenapa mau pulang?" tanya Ray. "Aku mau liburan sekarang juga," jawab Diki. Ray menyengir. "Dik, liburan kamu ditun." "Sorry Ray, aku mau pulang sekarang." Diki langsung berlari keluar dari ruangan Rayhan. Dia paham dengan ucapan yang akan Ray lontarkan. Maka dari itu, Diki harus secepatnya kabur. "Diki, kembali ke kantor!" teriak Ray. Diki berlari masuk ke dalam lift. Ray menghela nafas panjang. Tahu begini gak bakal aku kasih dia tiket liburan. Harus lembur sendiri deh hari ini aku. Selama berada di Paris, Anna menggunakan waktunya untuk merawat diri ke dokter kandungan dan juga dokter kecantikan. Dia juga mengkonsumsi makanan sehat, berolahraga, dan juga meminum vitamin. Anna ingin menjadi wanita yang sempurna hanya untuk Rayhan saja.
Malam ini dia akan pulang ke tanah air. Ana harus pulang karena mengurus hal lainnya. Ana sudah membereskan pakaiannya, barang-barang seperti pernak-pernik pernikahan yang dia beli di Paris sudah dia kirim terlebih dahulu. Ana akan memakai pesawat pribadi Rehan. Calon suaminya itu sudah menanti kepulangannya. Ana akan ditemani dengan 2 orang pengawal yang menjaganya. Tika masuk ke dalam kamar Ana. Semua sudah siap? Ana mengangguk. Sudah, Tante. Kapan Tante pulang ke Indonesia? Seminggu pas pernikahan kalian, Tante akan datang, jawab Tika. Tante harus datang ya, ucap Ana. Pasti dong, Tante juga mau lihat pernikahan kamu. Yang pertama saja, Tante tidak bisa lihat. Kali ini, Tante akan melihat pernikahan keduamu, sahutnya. Ana menghampiri Tika dan memeluknya. Tika mengusap punggung belakang Ana. Ana akan tunggu kedatangan Tante. Tika melepas pelukannya. Iya, kita berangkat sekarang? Ana mengangguk. Iya, ayo kita berangkat. Ana menggeret kopernya keluar dari dalam kamar. Dia menuruni anak tangga bersama dengan Tika. Di luar sudah ada pengawal Ana yang membantu untuk mengangkat kopernya. Kak Ana, semoga selamat sampai tujuan, ucap Eli. Ana memeluk Eli. Terima kasih sayang. Dia lalu beralih kepada Robert. Aku pamit pulang, Robert. Robert memeluk Ana. Hati-hati di jalan. Kami juga akan menyusul pulang. Iya, aku tunggu kedatangan kalian semua ya, ucap Ana. Ana menuju mobil dengan ditemani Tika. Tantenya itu akan mengantar Ana ke bandara. Ana dan Tika masuk ke dalam mobil. Supir menghidupkan mesin dan berlalu menuju bandara. Ana mengirim pesan kepada Rehan kalau dia sudah dalam perjalanan pulang. Mobil sampai di bandara. Tika dan Ana keluar dari dalam mobil. Sayang, hati-hati di jalan. Salam buat mama dan papa kamu. Iya, Tan. Nanti Ana sampaikan. Ana kembali memeluk Tika. Dia melambaikan tangan sebagai tanda perpisahan. Ana masuk menuju pesawatnya dengan dikawal oleh 2 orang pengawal. Bersambung.